Orang itu kesempatan semua butuh. interview. Jangankan apa? Jangankan dapat kesempatan interview, dibaca aja enggak mungkin. Nah, ini Bu, inilah fungsinya namanya creative thinking Bu ya. Yang namanya Mhm. creative thinking itu ada komunitas, saya dulu sempat dipanggil untuk mengisi satu acara. Komunitas ini adalah komunitas orang-orang di atas 40 tahun. Mhm. Ada community-community-nya Bu. Dan itu saling support one another. Mhm. Dan di situ mereka tuh bikin YouTube konten dan sebagainya. Mereka tuh mengekspos capacity-nya mereka, Wah, keren. bisnisnya mereka. Nah sekarang udah eranya TikTok, eranya YouTube. Lu nggak usah jiper. Pertanyaannya yang bikin lu jiper itu adalah dua hal. Satu, lu mencari security, tapi lu lupa lu punya capability, Hmm. ya kan? Atau emang lu nggak punya capability, makanya lu mencari security. Biasa kalau orang udah punya capability, dia punya level of confidence. Dia nggak punya mental block banget gitu. Tapi kalau nggak punya capability, mentalnya langsung ke block. Hmm. Misalnya orang-orang yang tadinya kerja di PNS. Kenapa sih orang pada mau jadi PNS? Emang beneran mau berkarya berbakti ke negara? Menurut saya Ya, nggak, ngejar pensiunan. aman. Iya, ngejar aman. Benar, benar banget. Itu anak-anak saya So, juga disuruh ayahnya, ayo ada yang masuk PNS, pada nggak mau. enggak. Karena ayahnya mikir Emang itu emang kalau salah ngejar aman? Enggak salah ngejar aman. Cuman kalau udah nggak di zona aman, apa yang akan lo lakukan? Itu yang harus dipersiapkan. hmm. Nah, aku pengen ngerti juga nih, gimana dulu orang tua Bronil mengajarkan kepada Bronil untuk bisa punya mindset merdeka ini. Atau itu penemuan dari Hmm, Bronil sendiri? ya mungkin ini proses ya. Kalau ngomongin dari ibaratnya kalau kita ngomong tanam dan tuai itu biji-biji filosofi hidup dan sebagainya sudah ditanamkan oleh orang tua saya. Tapi dalam proses tumbuh, dalam proses growing up, saya melihat sosok ibu saya yang selalu berdiri di samping ayah saya pada saat ayah saya mengalami kesulitan secara finansial maupun ekonomi dan sebagainya. Hmm. Tegar gitu kan. Membuat saya respect sama dia gitu kan. Dan sampai detik ini saya suruh dia istirahat nggak mau. Dia menjadi guru dan dia itu disuruh duduk di rumah udah hampir 10 atau 15 tahun yang lalu nggak mau. Dia bilang gue kalau nggak ada activity gue bisa gila. Dan Hmm. dia udah suka dengan apa yang dia lakukan gitu. Tapi dalam proses itu juga saya pernah mencoba mengarahkan ibu saya waktu itu, Mam daripada cuma ngajar mau nggak lu buka les, lu wah pakai online, pakai ini lu bisa dapetin more student. Nggak mau juga. Jadi dia bukan di zona mau cari duit, tapi juga bukan di zona mau cengok. Jadi di situ saya ngelihat dia itu like to be life-nya itu ada karya dan ada productivity aja finish. Gue nggak mau boring gitu. Hmm. Tapi ada orang yang tertekan karena harus mikirin ekonomi keluarga. Ada orang yang berusaha keras karena dia mungkin suaminya meninggal atau divorce atau apa atau misalnya cowok gitu ya. Dia juga Hmm. sama, dia separated, dia harus berjuang dari nol. Dan dia kena masalah atau tantangan itu pada saat umur-umur yang dia udah kayak mentally, aduh, siapa yang mau hire gue? Gitu. Nah banyak sekali Bu, surprisingly kita nggak pernah ada berita ataupun informasi ataupun konten yang mengulas berapa banyak orang di dunia ini suksesnya setelah umur 50 Hmm. atau mulai perjalanan hidupnya dari umur 50 ke atas Life begins dan di at umur 50. 65 dia sukses gitu. Apa? Life begins at 50. Yes, yes. Sebenarnya buat Ada saya Pak. life begins every day. It only ends one time. Life begins every day. It only ends one time. Once it's end, it's end. Udah nggak bisa bikin lagi gitu. Bener banget.
Itu kata-katanya Bronil tuh kalau habis diputer-puter bikin kayak orang kegampar-gampar aja. Gitu Bu. Oke, ini masih ada lagi. Nah, biasanya nih ya Bro, di usia senja itu kan kita pemasukan berkurang, semakin berkurang, sementara kebutuhan untuk kesehatan itu akan semakin, fasilitas kesehatan akan semakin meningkat. Nah ini dari sisi Bro sendiri mungkin pastinya sudah menyiapkan hal tersebut. Ya, Itu sudah. selain insurance, pastinya jawabannya adalah insurance kan ya Bro? Ya, insurance itu salah satu cara yang paling simpel dan cepat. Itu pun sekarang masih jadi masalah. Bayangin, insurance itu bisa jadi masalah dari urusan agama, dari urusan apa-apa, itu masih jadi masalah juga. Kedua, ya kita harus mulai nge-planning. Gini loh Bu, kadang-kadang kita ngeribetin diri kita sendiri dengan banyak hal. Contohnya begini, kalau gue ngomong gini, lo asuransi ada belum? Belum. Terus lo lagi mikirin dana darurat. Ntar dulu, lo pikirin asuransi lo dulu karena kesehatan nomor satu. Ya. Asuransi lo udah jalan belum? Udah lancar, oke udah. Sekarang lo punya duit lagi nggak? Punya. Bisa buat bikin asuransi yang kedua nggak? Bisa. Ya udah bikin yang kedua dulu. Jadi kita masuknya bertahap, Bu. Kalau kita mikirnya udah kacau, udah sampai ke atas, satu aja belum dijalani, itu kita membuat diri kita kejelimet sendiri gitu. Itu menurut saya loh ya. Terus kalau misalnya ada orang-orang yang merasa, ya gue udah umur segini, gue belum ada health security, gue belum ini. Ya kalau bahasa gue, lu kemana aja waktu dulu orang bercuap-cuap bilangin lu jaga diri lu, asuransikan diri lu kemana aja, lu nggak menganggap diri lu penting kan? Sekarang baru lu sadar, ya udah alhamdulillah. Sekarang lu at least sudah sadar. Sekarang tinggal lu mikirin gimana caranya. Nil, tapi gue nggak punya duit untuk asuransi. Ya nggak usah kalau nggak punya duit. Pertanyaan gue, lu nggak perlu asuransi kalau lu memang bisa hidup sehat. Untuk hidup sehat lu nggak perlu duit kok. Lu untuk punya mental sehat, cukup lu sering-sering bersyukur aja. Sesimpel bersyukur. Tiap hari kalau perlu 24 jam per 1 jam atau lu tidur 12 jam, lu awake 12 jam per 1 jam, lu bersyukur sekali ya, 12 kali ya sehari lu bersyukur. Body lu berubah. Lu jalan kaki aja. Makannya makan vegetarian, jangan makan daging. Sehat kok. Minumnya minum air putih aja, nggak usah minum teh botol misalnya, atau teh pucuk, atau apapun. Wow. Tapi nggak mau ngelakuin itu semua. Terus mau lo apa? Iya, udah gitu bilang terus gimana kondisi gua? Ya kondisi lu yang bikin lu bro, bukan gue gitu kan. Yang ribet elunya, sekali lagi balik lagi, yang ribet elunya ya bro. It's true. Semenjak gue menyadari itu, gue sadar bahwa manusia itu gak punya hak untuk teriak karena dia sendiri yang menyebabkan semua kejadian dalam hidup dia sendiri. Mostly, sebagian besar, bukan 100%, sebagian besar. Sisanya itu efek dari karmanya dia, perbuatannya dia, dan sebagainya. Tapi sebagian besar tindakan dia itu yang menyebabkan apa yang dia lagi alamin. Anak gue udah gak menghargai gue, ngomongnya begini, coba lo ingat-ingat dulu lo begitu sama babe lo gak? Lo waktu masih kecil gimana sama anak lo? Misalnya gitu loh. Jadi kayak, ya coba lo ingat-ingat, pasti ada sebagian sekian persen yang urusan lo gitu. Ayo, siapa yang kegampar? Emang dasar tukang tapuk bener nih yang namanya Bro. Nah, Mas Bro, aku masih ketawa sendiri.
Seandainya Mas Bro ada di jajaran pemerintah nih, sebagai Menteri Sosial atau Menteri Kesejahteraan Rakyat, apa yang mau Bro usahakan untuk ini orang-orang Eh, tua ini, senior ini? Ya mungkin kalau saya nggak tahu kalau Menteri Sosial itu kan tujuannya menyejahterakan atau mengamankan atau setidaknya minimal membuat persiapan-persiapan apa solusi ya buat orang-orang yang memang udah lemah, udah butuh dibantu, butuh disupport gitu kan. Tapi menurut saya adalah saya akan sebenarnya harusnya kalau kementerian itu dari sekarang itu sudah harus memikirkan yang namanya mendidik orang-orang dari umur 45 Exactly. atau 40 itu lebih ke self-surviving method. Lu gimana bisa self-surviving? Self-surviving. Artinya lu bukan survive karena lu ngarep anak lu yang kasih lu duit. Lu Ya. ngarep keluarga lu yang kasih lu duit. Tapi self-surviving lu caranya gimana sih? Contoh nih, kadang-kadang ada orang udah tua, terus dia bantuin anaknya punya usaha, terus bapaknya bilang ya udah gue bantuin stok deh, gue monitoring stok di gudang, atau gue jadi kasir deh, karena atau gue yang beresin keuangan lo deh. Dia jadi profesional karyawan di tempat anak ya so what gitu. Hmm. Tapi value dia beda gitu. Nah tapi Betul. kalau anaknya udah nganggep dia kayak karyawan, anaknya yang bangke. Tapi maksudnya dia harus respect gitu kan. Respect dalam konteks artinya I am doing something to help you. You're paying Hmm. for my time gitu. Nah, terus kedua, dia bisa masuk ke dalam sebuah community di mana dia udah diajarin mulai berkarya. Gue ngelihat banyak orang nggak diajarin tuh, cuman ibu-ibu doang ngayom apa tuh jahit-jahit apa gitu. Tapi Bener. udah, ya kan itu doang. Pertanyaannya abis jahit-jahit siapa yang jualin? Nggak ada ceritanya, nggak ada yang dibikin video, nggak ada yang dibikin apa, nggak dikonekin ke brand, nggak dikonekin kemana. Terus dijadiin mimik, dijadiin momok, bahwa kita lagi empowering women, empowering old age people, empowering ini, empowering itu. Dude, ya emang kalau semuanya konsepnya adalah lu mau survive, diajarin tentang self survival dulu. How do you survive Hmm. yourself? Be healthy, be disciplined, jangan cuek. Ada orang udah umur 55 masih ngopinya kayak jagoan, makannya masih jeroan. Kan kacau, Hmm. bro. Ngacung. Siapa yang begitu? Ya kan? Udah gitu bilang, gue harus jaga kesehatan. Lu gile, lu kemana aja gitu kan. Wah, keren ini. Self survival and self servicing method yang Iya, harus, iya. kalau andainya Brodel menjadi ada di jajaran pemerintah nih ya. Ini keren ini, Bro. Nah, kita ini dari tadi nggak menyapa teman-teman, ini asik ngobrol terus dari tadi. Ada nggak ya Ya mereka pertanyaan? ngobrol sambil menyimak sih. Pasti. Soalnya saya sendiri tukang rusuh kalau di VP 1001 tapi nyimak. Iya. Oke. Jadi, tadi ada pertanyaan apa ya? Sampai nggak ke ini karena asik mendengarkan. Ya Kalau udah yang sekarang tanya masuk ke di sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau nanya silakan. dia, Sambil tapi ngobrol nih ya. iya. Nah, Ronil, untuk apa Hmm. namanya? eh Ini ada nih Bu yang mau nanya Bu. ada. Cuman kok jadi hilang ya? Bukannya di ini, Bisa ya? bukannya di kolom tanya. Iya Di dicoba. tempat saya Bukan di situ ada coba. Kelihatan nggak di layar Ibu? nggak ada. Bro, gimana caranya supaya bisa punya mindset merdeka? Terus apa lagi dan apa nih dari FM Yeni? Oh, ya ini nggak kebaca di tempat FM saya. Yeni
Kalau masih online diketik aja di comment box. Si Ratu Bebek nih mulai. Kenapa dia? Bronil kalau udah jadi aki-aki enaknya ngapain? Jualan aki. Isi ulang aki. Buka restoran Bumi Aki. Oh ini, Yeni nanya gimana punya mindset positif ketika lagi down? Ya kalau lagi down mindsetnya harus negatif. Pertanyaannya memaknai mindset itu yang penting. Kalau lu lagi down punya mindset positif lu gila. Orang lagi down ya pasti sedih lah. Nah gimana caranya supaya lu bisa cepat-cepat memaknai seberapa berguna rasa itu bertahan lama. Gue lagi down, karena gue lagi sedih, gue lagi kesel, gue lagi marah, gue lagi kecewa. Ya udah, gue sadarin dulu semua emosi itu. Habis itu nanya, seberapa bergunanya ini emosi gue pertahanin? Untuk berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari? Berapa lama nih? Berguna nggak buat gue? Kalau nggak berguna ya jangan lo pertahanin. Apa manfaatnya ya? Iya. Manfaat down itu apa? Itu kalau mindsetnya merdeka. Gitu. Nah, tuh ada lagi. Gimana cara berkomunikasi dengan lansia supaya nggak menyinggung? Karena kebanyakan lansia gampang baper. Ya pertama kalau berkomunikasi dengan lansia itu sama kayak gue ngomong sama mak gue. Pasti baper. Itu satu. Kedua, biar gimana juga dia mak gue. Mau gue ngajarin dia hal-hal, dia lebih pintar dari gue. Gimana sih? Gitu kan. Artinya gue harus lebih sabar. Gue harus lebih sabar. Gue harus mencari dengan keras contoh relevansi yang kuat agar dia bisa lebih kayak, oh ini maksud anak gue gitu kan. Tapi kalau gue dia bilang lo anak gue gila kurang ajar banget lo ngomong kayak begini. Gue lebih tahu dari lo. Lo yang lahirin gue apa gue yang lahirin lo? Gue digituin. Mati kan gue. Aduh. Ini lagi. Bro, kalau udah tua suka brain fog, gimana tuh biar design thinkingnya tetap bisa ngegas? Latihan lah menurut saya. Tergantung kapasitas sih. Kadang-kadang kita nggak boleh maksain juga loh. Kalau kita udah di capacity yang bawaannya I'm done, jangan dipaksain. Justru kita harus mencari purpose of living kita. Kadang-kadang kita kalau udah di fase yang 50, 55, itu alangkah baiknya kita mikirnya itu, ya udah sekarang umur gue tinggal misalnya 20 tahun lagi, misalnya gitu. Kan berasumsi nggak ada salahnya, bahkan mau asumsi 30 tahun lagi juga silahkan. Gitu. Tapi dengan kapasitas energi gue yang kayak begini, apa hal yang produktif yang bisa gue lakuin, yang bisa memiliki dampak paling baik terhadap diri gue dan orang-orang di sekeliling gue dulu. Gitu. Simpelnya yang waras ngalap. Tapi, iya. Tapi jangan nyolot ke gue langsung. Tapi Bronil tuh buktinya ada orang di umur 70 bisa jadi presiden, masa gue harus lemot? Bos, dia udah jadi presiden di umur 70, selama umur 40 sampai 70 dia udah kuat, bro. Lu kemana gitu kan? Jadi jangan cuma giliran urusan umur aja lo compare-compare. Giliran kekuatan lo langsung mundur gitu kan. Ntar pas disuruh adu kuat ya kan dia umurnya 40, gue umurnya 60, gue gak kuat. Nah itu kan pengen gue gaplok. Ini ada lanjutan nih dari Tao Yen. Tapi meluapkan marah di saat down sampai seperti temperamen itu gimana responnya? Gimana? Tapi meluapkan marah di saat down sampai seperti temperamen. Terus gimana dong responnya? Tunggu, saya nggak ngerti. Tadi tapi meluapkan marah di saat down sampai seperti temperamen itu gimana responnya? Gini loh, meluapkan marah itu pertama merugikan diri lu sendiri. Itu kesadaran harus lu miliki. Sebelum lu ngerugiin orang lain, lu ngerugiin diri lu sendiri.
Hmm. Tapi kalau lu udah punya kesadaran, lu akan lebih mengontrol. Karena penting atau enggak untuk lo marah. Marah itu boleh, tapi perlu nggak diluapkan. Kadang-kadang gue juga bisa kelepasan, tapi habis itu gue menyesal sekali. Yes. Tapi kalau dari awal kita udah membiasakan seperti itu, lama-lama kita nggak akan gampang untuk melepaskan emosi. Karena kita akan mengendalikan emosi. Yang Hmm. jadi masalah atau yang jadi tantangan itu adalah kalau lu nggak punya ilmunya, emosi yang menguasai lu, bukan lu yang menguasai emosi. Ya, betul. Emang manusia bisa menguasai emosi? Enggak. Tapi manusia bisa berlatih agar persentase kecenderungan untuk emosi menguasai dia lebih kecil dibanding dia menguasai emosi. Hmm. Gitu. Nah, semoga menjawab. Kemudian ini dari Cici Bebek. Bro Nil, siklus manusia itu baby, anak-anak, dewasa, tua, anak-anak lagi. Benar nggak sih? Betul, betul, betul. Tahu kenapa begitu? Itu khusus Kena. untuk orang-orang yang tidak memiliki growth mindset. Loh, kena nggak loh? Misalnya contoh. Kalau nggak salah namanya Mahathir Muhammad, benar nggak sih yang sekarang jadi Prime Ministernya Malaysia? Betul nggak sih? Nggak tahu. Nggak Malaysia tahu itu bro. kalau nggak salah sekarang Mahathir kalau nggak salah umur 90 tahun. Kalau nggak salah ya. Ya, benar-benar. Betul nggak sih? Gue lupa. Yang tertua kayaknya. Kepala negara tertua Mahathir ya. Iya, iya. Sekarang Betul. saya mau tanya, contohnya dia seorang kepala negara yang tertua. Oke. Mhm. Namanya itu Prime Minister. Bentar. Aku cek dulu ya. Ya, Mahathir Muhammad. Dia itu kelahiran 10 Juli 1925. Hmm. Dan sekarang dia itu menjadi kayak the Prime Minister of Malaysia, right? Right. Umur dia kalau nggak salah right now itu dia mulai 95. in office tuh dari 2018 sampai 2020 ya. Mhm. Itu dia udah hampir 90 years. Nah sekarang kenapa dia bisa memiliki leadership mindset di umur 90? Padahal biasa orang udah di umur 90 udah kayak anak kecil. Tuh. Karena dia Artinya, melatih otak dia dengan konsisten, dengan growth mindset, dia melatih. Berapa persen orang itu sebenarnya dididik dari kecil untuk melatih otak. Yang dididik kan menghafal. ini masalahnya. 95 malah Thomas Riyadi ngomong. Tuh, Iya. iya benar. Iya, 2020 sampai 25, betul. Kalau dihitung sih bukan 95, 75 harusnya. Tapi I don't know. Ya, maybe. 95. 95. Ya, 95. So, 95 years, Jinkin, a person can be a president and leading a country and thinking strategically for a country. Ya. It's not a kid. Berarti the concept of orang itu makin dewasa, makin tua, makin jadi kayak anak kecil itu, it's because your brain capacity nggak pernah dipakai, lama-lama dia tumpul, balik kayak baby. Gitu. Penting ini Sama ya. kayak muscle. Ya. Gitu. Build your muscle. Iya. Kayak otot aja dilatih. Begitu berhenti ya udah jadi letoy. Tuh. Ini siapa tadi yang tanya? Ada Bu Ira ini. Bu Ira nanya, apakah jika teman merendah, apa respon terbaik jika direndahkan sama teman? Kalau gue direndahin temen, gue nggak pernah respon sih. Karena dia merendahkan dirinya, bukan merendahkan gue. Jawabannya Dia kenapa memang merendahkan lo? Karena lo di atas dia, makanya ditarik lo ke bawah. Jadi lo nggak perlu ikut-ikutan turun ke bawah, biarin aja gitu.
Oh, keren deh, keren banget. Masih ada lagi pertanyaan, Bronil, kita bisa sampai berapa jam ini lagi? Oh bisa berapa menit lagi ya? Ini masih 10 menit bisa, 10-15 menit. Gue sih santai aja Oke, nih. Mau 2 jam juga baik. bisa. Nah, masih ada lagi kah Mungkin pertanyaan? sambil nunggu pertanyaan, mungkin Bu Meta mau ada beberapa pertanyaan yang belum terselesaikan. Hmm? Pertanyaanku sudah tuntas semua, tahu jawab, Bronil. Oh sudah Sudah ya, sang. mantap. Iya. Semoga jawaban saya dari perspektif saya itu lebih apa ya, lebih bisa diterima tadi Oh, daripada yang sangat. saya. Dan saya pengen sekali Bronil bisa menjadi Menteri Kesejahteraan supaya banyak supaya benar-benar eh, orang apa namanya orang tua itu menjadi orang apa usia senja itu hanya sekedar apa tadi mindset yang salah. Jadi Iya dan itu memang penting ya, growth mindset itu penting teman-teman. Menurut saya fix mindset itu adalah sesuatu yang lu udah percaya lu tuh orangnya, nah gini loh, orang yang fix mindset tuh rata-rata gua tuh orangnya begini, gua tuh begini, gua tuh apa adanya itu fix mindset. Growth mindset nggak mau itu dia berubah. nggak perlu ngomong. Growth mindset tuh dia nggak perlu ngomong begitu. Growth mindset tuh dia punya Hmm. penasaran. Oh, bisa cara begini juga ya. Oh, bisa mikir begini juga ya. Oh, bisa begini juga ya. Dia nggak perlu mengumbar-umbar. Gua tuh orangnya begini. Artinya, udah lu nggak usah banyak bacot. Jadi kalau Bu misalnya ngomong gitu ya. Bu Meta, saya orangnya nggak munafik ya. Saya orangnya jujur. Saya apa Hmm. adanya. Ya udah, Hmm. berarti gue udah pasang box dong. Gue udah pasang box. Udah lu jangan Hmm. ngisi-ngisi lagi. Gue udah jujur dan gue udah apa adanya. Lu jangan suruh gue berubah-berubah nih. Nah, artinya gue udah pasang box. Itu namanya fix. Tapi kalau gue Hmm. mendengarkan, oh gitu ya Bu. Oh gitu. Tapi kalau nggak begitu gimana Bu? Kalau begitu gimana Bu? Artinya gue membuka diri untuk melihat, memperhatikan, mau belajar dari sisi pandang lain gimana. Kalau menurut gue gue nggak pas sama pandangannya Bu Meta. Gue nggak Hmm. perlu bilang gue nggak pas. Gue cuma oh mungkin saya harus lebih banyak belajar dari perspektif itu. Kalau perspektif saya, jadi itu artinya kita nggak menyinggung juga, kita menghargai juga dan kita lebih kayak ya gue udah punya belief system gue yang begini, tapi gue coba melihat dari kacamata lo kok kayaknya lebih nyambung yang punya gue gitu. Artinya gue Hmm. punya kesempatan untuk shifting gitu loh. Memberikan apa namanya perspektif tanpa memaksakan gitu ya, Bro. Ya. Nah, Jadi ini mindset dari itu yang merdeka itu yang growth. Bro, adakah hubungan mindset dengan alam bawah sadar? Itu dari Agung Buddha, sekalian ini dari Bu Yeni lagi tadi, cara belajar punya mindset seperti Bronil itu gimana caranya? Sekalian ini dua Oh, kalau pertanyaan itu berarti itu ya. itu ikut itu cara belajar punya mindset kayak gue belajar di mind hack gue gitu. Itu kelas gue Hmm, loh. tuh Yen ya, ikutlah mindset hack. Apa itu programnya? Gimana tuh Bro? Bisa mungkin barangkali ada teman-teman yang pengen loh. Apaan sih ini tadi gue lagi baca. Soalnya ini dari Apaan? tadi ke terus enggak pertanyaannya gue lagi baca tuh. Adakah hubungan mindset dengan pikiran bawah sadar? Alam bawah sadar. Ada, ada banget, ada banget, Mhm. ada banget. Jadi pertama pertama kita harus menyadarkan pikiran kita dulu, baru kita bisa menarik yang di bawah alam sadar ke dalam kesadaran. Pertama kita harus sadar bahwa kita nggak sadar, bos. Intinya begitu. Masalahnya lu nggak sadar kalau lu nggak sadar. Fasenya tuh dari nggak sadar. Masalahnya gini, fasenya tuh orang nggak sadar kalau dia nggak sadar. Masuk ke fase dia sadar dia nggak sadar. Nah baru dia masuk ke fase dia sadar terhadap apa yang dia tidak sadari. Oh, oh, Baru oh. nanti masuk fase di mana dia sadar dan sadar. Sadar di atas, sadar di bawah, subconscious, sadar. Hmm.
yang paling keren, lu udah nggak sadar kalau lu sadar. Nah itu keren. Ulangi bro, lu apa yang Bingung terakhir? kan? Lu sadar kalau lu nggak sadar. Enggak, yang paling keren, lu udah nggak sadar kalau lu sadar. Oh, lu udah nggak. Artinya lu hidup dalam kesadaran, lu hidup dalam kesadaran, dalam setiap tingkah laku lu itu semuanya lu jalanin secara sadar, tanpa lu sadari. Sudah jadi habit. Yes. Oke. Pusing nggak loh? Pusing-pusing deh. Thomas, siap-siap lo ya. Subconscious ya. Ya, itu katanya mau ada Rabu besok ya. Rabu besok ada fixed mindset versus growth mindset jam 19. Wow, perlu ini kita rusuhkan. Gitu. Oke. Alhamdulillah, salah kamar pertanyaan saya malam ini. Oh, kok salah? Ya, jadi tadi saya kasih ilustrasinya lebih gampangnya begini buat teman-teman. Lu waktu pertama kali belajar bawa mobil, lu bingung nggak? Rem di mana, gas di mana, kopling di mana, kaca spion di mana, bingung nggak? Yes. Kagok kan? Karena semua lu masukin di otak sadar lu kan. Dan lu butuh latihan dong. Begitu lu udah jago bawa mobil, lu bisa ngangkat telepon sambil terima mobil, bisa sambil ngomong tau-tau belok kiri belok kanan, tau-tau bisa tangan lu ngidupin sen sendiri. Itu ceritanya lu sebenarnya lu nggak sadar bahwa lu sadar. Berarti lu bisa bawa mobil dengan melakukan banyak hal. Bisa lepas tangan pula ya? Iya, bisa lepas tangan kadang-kadang, ya kan? Ya. Bisa pegang handphone juga sambil minum kopi, ya kan? Tapi kalau yang biasa jadi dari manual ke mana? Ke yang matic pusing juga loh, bro. Loh, ya itu kembali lagi. Itu gue juga sama kagok, tapi kagoknya cuma 5 menit. Habis itu back to normal karena udah pernah ngejalanin dua-duanya. Siapa ini? Ibu Melia Emi, kakak Melia Emi, kuat tanpa sadar jadi brewokan mendadak nih, ngede. Wah, lu jangan ngomong-ngomong brewok, Bu Melia. Ngeri juga nih. Berarti tuh Bu Melia demen nama yang brewok-brewok nih. Oh, ada juga White Rose Tarot. Nah, ini teman saya, Mbak Oti nih. Terima kasih Mbak Oti, terima kasih semua juga yang sudah gabung di acaranya Mas Bro ini. Kalau tidak ada lagi Mas Ya, Bro, gitu. Ya, siap. adakah? Saya sih sudah tinggal tunggu hostnya aja. Hostnya yang membuka, hostnya yang menutup, kita mah tinggal tunggu aja gitu. Nah, oke. Yang closingnya dari Mas Bro apa ini? Merdeka di usia senja itu adalah sebuah mitos. Mitos. Yang benar adalah mitos. Yang benar adalah merdeka di saat sekarang. Belajar untuk merdeka dari sekarang. Mau lu umur 20, mau lu umur 30, mau lu umur 50, mau lu umur 70, mau lu umur 90. Belajar dari sekarang. Bentar, gua plug dulu. Jadi, merdeka di usia senja itu mitos. Teman-teman, yang ada merdekakan dirimu mulai dari sekarang. Nah, terus tadi persiapkan mulai dari sekarang mentally, physically, dan spirituality. Betul. Kalau yang sudah tidak yeah. Kalau yang sudah tidak produktif, bisa produktif secara kreatif dan wisdomnya. Kita bisa berkolaborasi dengan yang usia muda. Nah, Pronil, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk tampil di sini, untuk belajar bersama Pronil malam ini. Suatu kesempatan untuk saya luar biasa. Saya berlatih banyak. Bu Meta, mantra gua apa Bu Meta? Mantra saya, yang ribet elunya. Hidup itu indah, yang ribet
Alumni. Deh, tadi. Oke, kembalikan kepada yang punya lapak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir bersama saya untuk belajar bersama dengan Bro Nil. Merdeka. Oke, thank you Silakan, Bro. semuanya. Sukses. Besok apa, Bro? Yang besok? Apa? Yang hari kedua bersama dengan Besok sama Bro Thomas. Yes, Bro Thomas Iriadi. Kita akan belajar tentang Besok di acara hostnya adalah Bro Thomas. Yes. Bicara tentang conscious and subconscious mind. Oh, berarti terusan ini ya? Dari jam 7 ditanya mentor, lanjut ke... Enggak, Oh, besok. 7 itu hari Rabu. 7 itu oh hari iya deh. Ya, itu hari Rabu ya. Oke. Nah, besok teman-teman diharapkan hadir lagi.